Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan tak lupa kepada baginda Rasulullah SAW, salawat serta salam, kita dipertemukan lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelum pembelajaran yang akan dimulai pada siang hari ini, memang ketika siang itu kondisinya melelahkan, lapar, maka langsung saja kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Ya, setelah kita berdoa, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan mengabsen dari masing-masing siswa yang hadir. Baik. Yang pertama, Saudara Ihsan. Hadir? Alhamdulillah, ternyata rajin ya Mas Ihsan ya. Walaupun siang-siang ini ya, rajin. Bagus. Yang kedua, Saudara Wisnu. Hadir? Hadir. Alhamdulillah, ternyata siswa dan siswi, murid mahasiswa, siswa dan siswi sekolah ini memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga kalian bisa sangat rajin untuk masuk ke kelas yang penuh dengan berbagai macam situasi. Ya, baik, kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari situ Bapak akan mengambil inti-intinya dari pembahasan yang terdapat di dalam pembukaan itu. Nah, setelah Bapak istilahnya memberi iklan, memberi masukan sedikit dari situ, nanti setelah itu kalian akan menjawab soal dari Bapak ya. Nah, bila kita melihat dari tujuan negara kita, di situ tercantum yang pertama itu mencerdaskan bangsa, masyarakat, lalu melindungi segenap masyarakat bangsa. Jadi melindungi itu bukan hanya dengan negara saja, tapi semua yang ada di dalam negara dan tempat itu kita lindungi ya. Lalu yang poin yang ketiga itu yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, baik, dari semua itu Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Baik, pembelajaran siang hari ini langsung saja Bapak mulai. Baik, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan di dalam kertas ini, tapi sebelum Bapak bagikan, silakan anak-anak untuk membagi satu kelompok beranggota 4 orang. Ya, silakan dibagi. Baik, setelah terbagi kalian ini, kalian mengerjakan soal yang Bapak beri dengan satu kelompok memiliki ketua kelompok masing-masing. Setelah nanti kalian menyelesaikan tugas ini, kelompok Ihsan, ketuanya pindah ke kelompok Wisnu. Begitu juga sebaliknya, ketua di kelompok dari Wisnu pindah ke kelompok Ihsan. Setelah terpindahnya kalian akan menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan, kalian kerjasama oleh kelompok kalian masing-masing kepada kelompok yang lain. Silakan. Baik, ini langsung saja Bapak bagi tugasnya. Ini Wisnu, silakan kerjakan. Baik, Bapak beri waktu 20
2 menit untuk mengerjakannya, silakan. Karena kalian kan berkelompok, otomatis pemikiran 4 orang itu sudah sanggup untuk menjawab dengan cepat. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Belum ya? Bapak kasih waktu lagi, silakan yang kerjakan. Semangat kerjakannya, walaupun siang-siang terik matahari yang membuat hawa-hawa malas. Silakan kerjakan. Baik, setelah kalian kerjakan, silakan ketua kelompok berpindah ke kelompok lain. Silakan, Maisan, silakan pindah ke kelompoknya Wisnu, dan Wisnu pindah ke kelompoknya Ihsan. Silakan. Nah, silakan Mas Wisnu menjelaskan di kelompoknya Ihsan apa yang sudah tadi didiskusikan. Oke, silakan. Ya, bagus. Nah, bagus. Sekarang ke Mas Ihsan, silakan jelaskan dari apa yang sudah dibahas oleh kelompok Mas Ihsan ke kelompoknya Wisnu. Silakan. Baik, setelah menjelaskan masing-masing, silakan anak-anak yang sudah maksudnya kembali ke kelompok masing-masing saja. Mas Ihsan silakan kembali ke kelompoknya, dan Mas Wisnu kembali ke kelompoknya. Silakan. Baik, setelah kita mempelajari tadi materi yang setelah Bapak berikan, yang setelah kalian kerjasama untuk mengerjakannya, maka Bapak akan sedikit untuk membahas materi yang tadi Bapak berikan kepada kalian. Dari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ juga tercantum tujuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu Bapak hanya akan mengambil intisari juga, mengambil inti-intinya saja dari sebuah penjelasan yang terdapat dalam undang-undang itu. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan itu, misalnya pemerintah memberikan sebuah pembelajaran untuk masyarakat, baik di desa maupun di kota. Lalu yang kedua, pemerintah juga memberikan sebuah beasiswa untuk anak-anak muda untuk melakukan sekolah agar lebih mudah. Lalu yang kedua, melindungi segenap bangsa. Melindungi ini tidak mudah. Dan melindungi ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi melindungi ini tugas dari semua masyarakat, rakyat yang ada di negara Indonesia. Seperti contohnya, masyarakat mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah juga melakukan sebuah pertahanan dari negara asing. Lalu yang ketiga, mensejahterakan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah memberikan bantuan ataupun motivasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, baik, mungkin waktunya sudah hampir habis. Bapak cukupkan demikian. Sebelum Bapak tutup, ini pembelajaran ini mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.